恭喜发财，新年快乐，红包拿来. Halo teman-teman, balik lagi channel aku. Nah, untuk kali ini adalah edisi Imlek, dimana untuk kali ini aku akan ngebahas semua kosakata yang berhubungan dengan Imlek atau Chinese New Year. Nah, selain dengan kosakata, aku juga akan ngebahas makanan apa aja sih yang gak pernah ketinggalan pada saat hari raya Imlek atau Chinese New Year. Nah, penasaran kan? Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video aku ini ya. Seperti yang aku bilang di awal, bahwa kali ini aku akan membahas semua kosakata yang berhubungan dengan Imlek atau Chinese New Year, dan makanan-makanan yang juga ada kaitannya dengan Chinese New Year. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang Imlek, teman-teman pasti nggak asing dengan yang namanya Kuonian. Tapi selain Kuonian, teman-teman tahu nggak sih ada kata lain yang bisa mendeskripsikan hari raya Imlek? Selain Kuonian, teman-teman bisa menggunakan Nongli Chunjie, Nongli Chunjie, atau teman-teman juga bisa menggunakan Nongli Xingnian, Nongli Xingnian, atau Chunjie. Nah, kenapa bisa dibilang Chunjie? Karena pada saat hari Chinese New Year atau hari Imlek biasanya bertepatan dengan musim semi atau Chunjie. Jadi mereka juga bisa menyebut dengan Nongli Chunjie atau Chunjie. Nah, biasanya sebelum hari raya Imlek, banyak orang akan melakukan Ta Shao Chu. Nah, ini adalah merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan semua warga-warga yang merayakan hari raya Imlek, di mana pada saat beberapa minggu atau beberapa hari sebelum hari raya Imlek ini mereka akan melakukan Ta Shao Chu. Nah, Ta Shao Chu itu apa sih? Nah, itu adalah mereka bersih-bersih gede-gedean, di mana barang-barang yang nggak kepake, barang-barang yang tidak diperlukan mereka akan buang atau mereka berikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah, jadi misalnya nih, tempat-tempat yang mungkin biasa cuma dilap seperti biasa, lap-lap biasa, mungkin itu akan dilap lebih mengkilat, lebih bersih, nggak seperti biasanya. Jadi akan benar-benar dilakukan bersih-bersih secara besar-besaran sebelum hari perayaan Imlek yang disebut Ta Shao Chu. Selain melakukan Ta Shao Chu, kita juga akan membeli barang-barang kebutuhan untuk Imlek. Nah, barang-barang kebutuhan untuk Imlek ini biasa kita sebut dengan Nian Huo. Nah, barang-barang untuk kebutuhan Imlek ini sebenarnya ada banyak banget, tapi aku akan ambil contoh beberapa aja, seperti misalnya ada Chunjie Zhuangshi. Nah, ini adalah alat dekorasi Imlek atau alat-alat dekorasi perentelan kecil Imlek lah, seperti misalnya gantungan pohon, terus gantungan Imlek lah, seperti itu. Nah, yang kedua, contoh lainnya lagi, yang kedua adalah tenglong. Tenglong itu adalah lampion. Yang lain misalnya adalah yang nggak pernah ketinggalan, biasanya kalau kamu kemana-mana bertamu ke tempat orang pasti ada yang namanya tangguo atau permen. Selain itu ada nian kao. Kalau di Indonesia nian kao itu adalah kue keranjang. Kebiasaan atau tradisi yang biasa dilakukan pada saat Imlek. Kebiasaan atau tradisi sisu, yaitu adalah pada saat Ta Nian Sanshi atau Chu Xi Ye. Ta Nian Sanshi, Chu Xi Ye itu adalah malam pergantian tahun baru atau malam pergantian Imlek atau malam Imlek. Itu kita akan melakukan yang namanya Chi Nian Ye Fan atau Chi Tuan Yuan Fan atau makan malam bersama keluarga. Jadi semua keluarga itu akan kumpul bersama untuk makan bersama. Nah, biasanya itu sayur yang ada di meja makan juga itu adalah bisa dibilang lebih mewah dari makan sehari-hari. Nanti makanan apa aja yang ada pada saat malam Imlek aku akan ngebahas di part selanjutnya. Aku akan ngebahas makanan apa aja yang biasa dimakan pada saat perayaan hari raya Imlek.
Nah, setelah melakukan makan malam bersama keluarga atau 吃年夜饭 atau 吃团圆饭, kita akan melakukan 守岁. 守岁 itu artinya adalah kita akan tidur setelah lewat jam 12 malam. Jadi setelah makan malam itu mungkin kita akan mungkin biasa kalau malam-malam biasanya kita tuh mungkin akan udah deh masuk kamar masing-masing gitu kan, masuk kamar masing-masing, atau kita mungkin akan keluar main sama teman segala macam. Tapi pada saat hari raya atau malam Imlek ini, kita itu biasanya ngumpul bersama keluarga. Kita akan melakukan hal-hal yang bersama keluarga sampai lewat jam 12 malam baru kita boleh tidur. Jadi misalnya kita bisa nonton TV bersama, atau misalnya dengar lagu yang berhubungan dengan Imlek bersama, seperti itu. Jadi kita akan melakukan hal-hal lebih kekeluargaan, lebih inti seperti itu. Setelah lewat jam 12 malam kita baru akan tidur. Perayaan Chinese New Year itu sih biasanya seberapa lama sih? Sebenarnya perayaan Chinese New Year itu nggak lama-lama banget, sekitar 15 hari. Yaitu adalah pada saat Ta Nian Chu Yi, yaitu adalah hari pertama Imlek atau hari pertama Chinese New Year, sampai dengan Yan Xiao Jie itu adalah hari ke-15, di mana itu biasa disebut dengan Festival Lampion atau Festival Lentera. Nah, itu adalah pada saat berakhirnya hari raya Imlek atau Chinese New Year. Nah, kemudian pada saat 15 hari ini kita ngapain sih? Kita akan melakukan Pai Nian. Nah, Pai Nian ini adalah saling mengucapkan hari raya Imlek atau saling mengucapkan selamat hari raya Imlek ke sesama yang merayakan, atau sesama teman, saudara, sahabat, kerabat, seperti itu. Jadi kita saling Pai Nian. Nah, biasanya pada saat Pai Nian, anak-anak itu akan mendapatkan yang namanya Hong Pao, atau yang disebut dengan, dikenalnya sebagai, kalau kita kenalnya dengan Angpao atau Hong Pao. Nah, selain Hong Pao, kita juga bisa sebut dengan Ya Sui Qian. Nah, ini menurut aku sangat ini juga ya, ini artinya sama Hong Pao atau Ang Pao. Jadi ini sebenarnya menurut aku sangat bagus banget, karena Ya Sui Qian itu adalah artinya sangat, orang tua itu memberikan Ya Sui Qian kepada anak-anak mereka atau orang yang lebih muda, itu berharap supaya Ya Sui itu adalah mereka berharap bahwa anak mereka bisa berumur panjang, atau Ya Sui yang lainnya lagi itu adalah seperti misalnya membuang sial. Jadi istilah dijauhkan dari segala macam hal-hal buruk atau kesialan. Karena dalam bahasa Mandarin, Sui itu sebenarnya cuma persamaan bunyi doang. Sebenarnya dia cuma nadanya hampir mirip, jadi kedengaran bunyinya hampir mirip aja. Jadi misalnya contohnya nih, wo hen sui, wo zui jing hen sui. Jadi kayak belakang ini tuh saya sial banget gitu. Jadi istilahnya karena persamaan bunyi aja, jadi ya sui. Jadi itu harapan orang tua atau orang yang lebih dewasa kepada yang lebih muda, bahwa berharap mereka bisa berumur panjang, sehat, terus dijauhkan dari hal-hal buruk atau segala macam kesialan seperti itu. Nah, makanan-makanan apa aja sih yang selalu harus ada pada saat perayaan Imlek atau pada saat kita makan bersama di Chuxie atau Nian Ye Fan? Nah, yang pertama pasti ada namanya ikan. Ikan itu adalah kenapa harus ada ikan? Karena ikan itu bunyinya sama dengan kata nian yu. Nah, itu artinya adalah perkataan itu artinya adalah setiap tahun mendapatkan kelimpahan atau berlebihan. Jadi kita punya penghasilan yang berlebihan, atau kita punya kelebihan, atau penghasilan kita tuh ada lebihnya lah, seperti itu. Artinya Nah, yang kedua itu pasti ada yang namanya ayam. Karena ayam itu bisa dikatakan seperti lambang atau simbol dari taji tali. Itu adalah kesuksesan atau kemakmuran. Jadi itu harus ada. Nah, kemudian juga ada yang namanya jiaozi atau pangsit atau dumpling. Nah, itu karena bentuknya itu sebenarnya seperti dengan mata uang Cina zaman dulu. Nah, jadi itu juga melambangkan melambangkan kekayaan.
Jadi dia juga merupakan satu yang melambangkan kekayaan, karena kalau zaman dulu kalau kamu nonton film zaman dulu nih, kamu bisa lihat bahwa bentuk mata uang dia itu adalah seperti dumpling atau jiangzi. Selain itu ada juga yang namanya chunjian atau lumpia. Nah, lumpia ini adalah melambangkan kekayaan atau kemakmuran. Selain itu ada juga yang namanya niankao atau yang namanya kue keranjang. Ini melambangkan posisi atau penghasilan yang terus meningkat, atau bisa dibilang pupu kausen, posisi atau penghasilan yang terus meningkat. Nah, kemudian ada juga yang namanya tangyuan, itu artinya adalah satu keluarga itu berkumpul bersama-sama, atau kebersamaan keluarga itu disimbolkan dengan yang namanya tangyuan. Nah, kemudian ada juga yang namanya changshoumian, itu artinya adalah kebahagiaan dan umur panjang. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat pada masa Imlek, pasti setiap rumah akan menyediakan yang namanya permen. Permen itu tangko. Nah, itu melambangkan atau simbolis dari kemanisan hidup. Jadi istilahnya berharap dalam 1 tahun ini hidupnya itu berjalan dengan manis, semuanya sweet gitu. Jadi istilahnya, jadi semua makanan yang ada pada saat Imlek itu sebenarnya punya maknanya masing-masing, sebuah doa, sebuah harapan, semoga seperti ini, semoga seperti itu. Jadi istilahnya makanan-makanan pada saat Imlek itu adalah mempunyai simbol dan maknanya masing-masing. Itu tadi adalah kosakata yang berhubungan dengan Imlek atau Chinese New Year. Nah, selain kosakata tadi juga ada yang namanya makanan-makanan yang masih berhubungan dengan Imlek. Di video berikutnya aku akan memberikan kosakata atau ucapan-ucapan yang berhubungan dengan atau memberikan selamat Hari Raya Imlek kepada teman, sahabat, atau kerabat. Nah, jadi tunggu aja video aku selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video aku ini ya. Dan sampai berjumpa di video aku berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.